Kalau manusia berjuang dengan kekuatannya, dengan cara dia berbuat baik, dengan cara dia melakukan segala sesuatu yang menurut dia itu adalah menyenangkan Tuhan, itu tidak akan bisa manusia dengan jerih payah, dengan upayanya sendiri untuk menyelamatkan dirinya, untuk layak di hadapan Tuhan, tanpa ada sebuah pengorbanan, tanpa ada sebuah kelahiran, tanpa ada sebuah kematian yang akan menebus itu semua. Tidak akan mungkin. Saya membayangkan Bapak Ibu, jika Kristus tidak mati, tidak hadir di dunia ini, dan dia tidak bangkit dan tidak naik ke surga, maka semua kita sebagai manusia tidak akan pernah diselamatkan. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah, karena Kristus datang melalui apa? Melalui apa Bapak Ibu? Kristus datang melalui Maria. Di mana pada bulan Desember ini kita memperingati. Kadangkala ada kerancuan Bapak Ibu. Mengapa saya mengatakan kerancuan? Lebih dirayakan perayaan kelahirannya daripada kematiannya. Padahal paling inti di dalam kekristenan itu adalah kematian Kristus di atas kayu salib. Dia mati, pada hari kita dia bangkit dan dia naik ke surga. Tapi terbalik di Asia Tenggara ini, kalau di luar sana Bapak Ibu lebih merayakan kematian Kristus daripada kelahiran Kristus. Tapi tidak menjadi masalah. Karena itu kalau dipermasalahkan pasti akan ada pro kontranya. Tapi paling tidak intinya bahwa Kristus pernah ada di muka bumi ini, dan dia pernah ada di muka bumi ini. Dia dilahirkan oleh seorang perempuan darah Maria. Dia pakai untuk dilahirkan melalui Maria. Ini merupakan sebuah kasih karunia. Mengapa saya katakan ini kasih karunia? Karena Kristus lahir dengan satu tujuan, dengan satu cara, dengan satu misi, bahwa dia ingin menyelamatkan semua manusia. Tapi manusia secara keseluruhan adalah orang yang mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan yang akan menjadi anak Allah, yang akan diselamatkan. Tidak mungkin orang yang tidak mengakui keagungan dan kebesaran daripada Kristus dia akan diselamatkan. Orang akan mengakui dan percaya di dalam hatinya, itulah yang akan diselamatkan. Tidak mungkin Bapak Ibu orang yang tidak pernah mengakui dan dia dipercaya dan dia diselamatkan dan dia ditarik, tidak akan pernah mungkin. Karena respon dari setiap kita terhadap kebenaran ini, itulah yang akan membawa kita kepada keselamatan di dalam Kristus. Keselamatan pasti yes, karena bagaimanapun sudah tertera di dalam kitab kita, di Bible kita, itu sudah terang benerang dijelaskan di sana. Jikapun Bapak Ibu mendengar dari beberapa informasi dengan segala kecenderungan yang ada, itu hanya sekedar hanya ingin menyimpang dan segala dengan penafsiran yang berbeda. Tapi saya yakinkan kita bahwa tidak mungkin, karena keselamatan itu ada di dalam Kristus. Tidak mungkin seseorang itu tanpa sebuah pengorbanan, tanpa sebuah penebusan mereka diselamatkan, tidak akan pernah mungkin. Harus ada yang dikorbankan untuk menebus dosa kita. Kalau kita tadi yang di sana yang berdosa, Tuhan bilang aku saja yang menggantikan kau sebagai penebusan. Mengapa dia mengambil rupa seorang manusia, bukan seorang kerbau? Karena yang dia mau selamatkan adalah manusia. Bagaimana wujud Allah yang kita sembah? Wujudnya sama seperti kita. Dia ada mata, ada telinga, kaki dan tangan, dan segalanya mirip seperti manusia. Kalau ditanya yang lain, bagaimana wujud Allah? Tidak pernah mengerti. Wujudnya bagaimana juga tidak tahu. Kotak, kudus, kerucut juga nggak tahu. Tapi Allah yang kita sembah wujudnya seperti manusia. Dia memiliki perasaan, mulai fisik, dan juga dia memiliki akal budi. Satu sisi dia adalah sebagai kemanusiaan, dan sisi lain dia sebagai Allah. 100% manusia dan 100% Allah.
Pertanyaan-pertanyaan yang akan sering ditanyakan kepada kekristenan Bapak Ibu, dan kita perlu harus jawab. Allah mengambil rupa seorang manusia, dia berinkarnasi, mengambil rupa seorang manusia, merendahkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Dan selayaknya dia tidak akan menerima itu, tapi dia mau mengambil tugas itu untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Jadi jangan pernah tinggalkan, jangan pernah menganggap remeh Bapak Ibu, keselamatan yang sudah kita dapatkan hari ini. Itu adalah sebuah harga yang sudah besar yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Saya mau katakan kita akan bertemu kembali ketika kita mati di sana. Kita akan bertemu kembali di mana tempat yang sudah disediakan oleh Allah. Kita akan bertemu di sana. Dan saya yakinkan bahwa bukan kata saya, tapi kata kebenaran firman Tuhan. Apa yang tertera di dalam Alkitab itu, ya dan amin. Poin pertama Bapak Ibu, kita langsung ke slide selanjutnya. Kasih karunia adalah pemberian Allah kepada manusia, padahal manusia tidak pantas untuk menerimanya. Jadi itu diberikan sebuah kasih karunia kepada kita, karena bukan kita layak menerimanya. Justru karena kita tidak layak, makanya diberikan sebuah kasih karunia. Kasih karunia sebuah anugerah. Seperti seseorang yang tadi ketangkap mencuri ayam, ayamnya diberikan juga kepada dia, dan hukuman yang seharusnya dia terima sebagai hukuman adalah dia dipenjara kena undang-undang, hukum pidana, itu tidak diberlakukan kepada dia. Dibebaskan, terus ayam yang dia curi tadi diberikan juga kepada dia. Luar biasa kan? Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak pantas kita menerimanya, tapi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, inisiatif dari Allah untuk memberikan sebuah anugerah besar kepada kita agar kita diselamatkan. Saya sempat berpikir, apakah Tuhan itu nggak rugi ya? Kok menyelamatkan orang lain demi dirinya itu dimati, dia sekali untuk menderita untuk semua orang. Itulah yang dikatakan kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudah sangat jelas di sana. Tapi beberapa orang mencoba untuk memplesetkan. Oh, itu kan hanya sekedar satu saja. Itu hanya sekedar begini dan begitu. Yakinlah ketika Bapak Ibu berdoa dan membaca kebenaran firman Tuhan dan minta hikmat Tuhan kepada Tuhan, saya yakin kita akan menangkap apa maksud daripada firman ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia tidak mengatakan kepada orang yang percaya saja, tapi kepada dunia. Siapa yang ada di dunia, semua orang, baik suku, ras, agama, semua berlaku. Tidak hanya kepada satu golongan saja, tapi semua kasih Allah itu berlaku. Tapi dengan satu syarat, kita buka hati tidak, kita mengaku dengan mulut dan percaya kepada Kristus tidak. Kuncinya di kita sendiri. Kita sudah mendengar firman, kita sudah mendengarkan apa yang kita dengar setiap pagi dari Bible, dari firman Tuhan. Mau enggak kita melakukannya? Mau enggak kita merendahkan diri sedikit untuk kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Kembali ke kita. Teori bisa 100% Bapak Ibu, tapi di dalam prakteknya bisa saja kita 50%. Antara teori dan praktek itu jauh sangat berbeda. Saya pernah sekolah STM Bapak Ibu. Makanya teman saya bilang, kamu salah jurusan. Iya, itu menurut pandangan guru-guru saya. Tapi menurut pandangan Tuhan itulah yang terbaik. Karena antara STM dan sekolah teologi itu berbeda Bapak Ibu. Satunya mesin, oli, setiap hari bergelut dengan oli hitam. Dari pagi sampai sore Bapak Ibu, kerjanya cuman bermain dengan oli. Kadang muka ini juga oli semua, kadang bajunya juga oli semua. Pulang-pulang udah gak kenal, ini siapa. Setiap hari sabunnya bukan sabun Lifebuoy Bapak Ibu. Satu rinso yang kecil kemasan, mandi basahin semua, rinso ambil langsung. Pulang-pulang celing, putih Bapak Ibu. Tapi besoknya kelihatan belang. Itulah pengalaman-pengalaman sama yang dulu.
Apa yang dikatakan oleh guru saya? Kamu salah jurusan. Tapi bagi Tuhan tidak pernah ada salah jurusan. Berbeda total. Satunya ke kiri, satunya ke kanan. Ilmunya nggak pernah nyambung. Tapi apa Tuhan katakan? Kamu harus di sini. Itu adalah sebuah panggilan yang kita tidak bisa tolak. Itu kasih karunia tersendiri yang diberikan kepada Tuhan kepada saya. Bayangkan ketika saya mengikuti apa yang menjadi tujuan saya, cita-cita saya. Saya tes PT Astra masuk Bapak Ibu. Uji kompetensinya saya lulus. Disediakan mesin gelondongan, hidupkan semua. Itu dibelah semua Bapak Ibu. Mulai dari awal saya hidupkan sampai lampu rating kiri kanan semua itu hidup. 100% saya lulus Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Sejak menunggu pengumuman, itu rakitan Bapak Ibu, motor yang dirakit dikirim dari luar negeri, barangnya belum jadi, itu dirakit di Indonesia. Tuh di situ saya. Tapi yang dikasih itu adalah mesin mobil. Harus dirakit dari awal, gelondongan lepas semua, dirakit dari awal. Lolos. Tapi saat menunggu pengumuman, setelah 2 bulan tidak ada pengumuman, berubah Bapak Ibu. Hanya karena seorang kakak sepupu saya berdoa, Tuhan nggak tahu doanya bagaimana. Saya masih megang di gereja itu overhead, tidak LCD sekarang kayak gini, udah digital. Overhead yang plastik itu ditulis, ditempel terus nembak ke depan Bapak. Setiap hari itu tugas saya menulis lagu baru yang dari WL itu apa lagu baru. Kalau udah lama kan tinggal ambil aja. Tapi kalau lagu baru kita harus catat. Puji Tuhan waktu itu masih ada fotokopi yang langsung fotokopi begituan. Tapi kalau enggak harus pakai spidol ditulis. Saya setia melakukan itu. Akhirnya berubah jadi digital. Selama 4 tahun saya pegang overhead Bapak Ibu dengan segala seluk-beluknya. Itu panas Bapak Ibu, dekatnya itu panas sekali. Tapi saya geluti. Karena saya berpikir, oh kok bisa berubah? Yang dulu saya tidak bisa konsen terhadap suatu job gitu, tidak bisa. Saya harus pindah-pindah. Tapi saya bisa tekuni. Dan kekuatan itu dari mana? Dan saya tidak pernah tahu. Kalau Tuhan sudah memang berkehendak, kalau Tuhan sudah memang memilih kita, kalau Tuhan sudah memang menyertai kita, tidak ada satupun yang bisa menghentikan itu Bapak Ibu. Kalau memang Tuhan mau memberkati Bu Linda, ya untuk berkat Bu Linda. Tidak ada yang bisa menghalangi. Karena memang itu adalah job daripada Bu Linda yang dikasih oleh Tuhan. Kita lihat Bapak Ibu, bagaimana Nuh. Kata ini misalnya digunakan dalam Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia Allah. Itu dari bahasa Ibrani, ken, di mata Tuhan. Jadi Nuh pada zaman Nuh itu mendapat kasih karunia. Artinya ada sebuah perhatian khusus dari Tuhan untuk Nuh. Dia pakai Nuh untuk menyelamatkan generasi selanjutnya. Generasi sebelumnya di bumi hanguskan oleh Tuhan karena tidak taat kepada Tuhan itu sendiri. Antara laki-laki sudah dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Apakah itu tidak terjadi pada zaman sekarang ini Bapak Ibu? Lebih cantik seorang laki-laki mengubah, mengerias tubuhnya daripada seorang asli perempuan. Pernah lihat? Bapak Ibu pergi ke Thailand, ada namanya Pantai Ataya itu. Kalau Bapak Ibu tidak bisa ke sana, lihat aja di YouTube. Lihat persis. Jadi laki-laki kalau tidak pernah melihat ada perubahan seperti itu, maka akan terjebak. Dia kira ini wanita 100%, ternyata laki-laki. Nah, ini merupakan bahwa kasih karunia daripada Allah itu kepada zaman Nuh hanya berlaku kepada Nuh. Kasih karunia itu adalah hak prerogatifnya Allah dan dia berikan kepada Nuh. Dan itu juga dilakukan oleh Tuhan kepada beberapa nabi-nabi yang lain. Contohnya Yusuf juga diberikan sebuah kasih karunia yang diberikan kepada Yusuf itu sendiri. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu, apa sih kunci sehingga Nuh mendapatkan kasih karunia dari Allah? Kalau Bapak Ibu baca itu, apa sih kunci yang dilakukan oleh Yusuf sehingga dapatkan kasih karunia dari Allah? Tentu tidak pernah yang namanya ketinggalan karena ketaatan dari Nuh, karena ketaatan dari Yusuf, karena kesetiaan dari mereka kepada firman Allah.
sehingga Tuhan melihat sebuah kesungguhan dari dia. Tidak mungkin Bapak Ibu, kita saja sebagai manusia memberikan sebuah tanggung jawab kepada seseorang kalau dia tidak pernah bisa dipertanggungjawabkan. Kita memberikan sebuah tugas kepada seseorang sementara kapasitas dia untuk menanggung job itu dia tidak bisa lakukan. Tidak mungkin kita sebagai manusia, apalagi Allah. Tuhan tahu sejauh mana kemampuan kita. Tuhan tahu sejauh mana kita mengasihi dia. Tuhan tahu sejauh mana kesetiaan kita dan ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan tahu. Jadi jangan pernah iri jika seseorang dipercayakan dengan satu hal yang sangat besar, karena memang dia mampu di sana. Tapi kalau berbicara tentang pelayanan Bapak Ibu, yang Tuhan minta hanya satu, hati. Mau tidak, itu tok dia minta di dalam diri kita. Nah, makanya tema pada pagi ini saya berikan bahwa kasih karunia adalah melalui salib Kristus. Mengapa saya mengambil dari salib Kristusnya? Karena itu adalah sebuah karunia yang besar yang kita terima sebagai umat manusia yang percaya sungguh-sungguh kepada Kristus. Ada 3 poin yang akan kita pelajari Bapak Ibu. Yang pertama itu tentang paradigma, yang kedua itu tentang tanggung jawab, dan yang ketiga adalah tentang seorang hamba. Slide selanjutnya kita lihat. Hidup yang dikuduskan adalah hidup yang dipisahkan dari dosa. Melalui salib Yesus mengampuni dosa-dosa kita dan Ia memberi hidup yang baru. Kalau kita lihat di 2 Korintus 5 ayat 17 itu adalah orang yang percaya di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Jika kita mengaku sebagai orang percaya kita sudah lahir baru di dalam Kristus, dan kita masih menggunakan manusia yang lama, dengan pola pikir yang lama, dengan cara yang lama, maka sebetulnya kita belum manusia baru 100%. Pernah mendengar lahir baru? Lahir baru artinya ketika kita mengakui Kristus sebagai Tuhan dengan mulut dan percaya dalam hati Bapak Ibu, saat itu secara roh kita dilahirbarukan. Artinya itu kita lahir di dalam roh yang untuk pertama sekali. Dari sanalah kita mulai start untuk mulai taat kepada firman Tuhan. Di sana tidak akan berlaku lagi di dalam kemanusiaan kita itu sudah hampir dalam artian kita masih 50-50 Bapak Ibu. Tidak 100% langsung kerohanian manusia, kerohanian kita berlaku di sana, tidak. Masih ada kadangkala kemanusiaan kita 50%, kerohanian kita 50%. Ketika kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan, di sana juga ada cobaan. Enggak usah, besok juga bisa. Perang di dalam batin kita. Itu saya alami dan saya yakin Bapak Ibu kita juga mengalami. Itulah namanya harus kita lebih mendekatkan diri kepada firman Tuhan. Itulah makanya sering kita dengar kita harus rutin membaca kebenaran firman Tuhan. Saat teduh kita harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Pagi, ya. Siang, ya. Makan obat aja 3 kali sehari. Makan firman juga harus 3 kali. Kalau lebih puji Tuhan. Kalau nggak pernah dilakukan, maka kita tidak akan pernah tahu. Saat kita melakukan sebuah perkara yang besar, di sana kita terbentur. Dan kita tidak ingat pernah apapun janji firman Tuhan di dalam diri kita. Yang keliru siapa? Ya kita sendiri. Karena tidak ada sumber pondasi yang kuat yang kita pegang untuk melawan pergumulan ini. Tapi kalau ada, kita hafal firman Tuhan. Kemarin saya hafal firman Tuhan. Firman Tuhan bilang demikian. Hikmat itu lebih besar daripada segalanya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Itu saya kirim di grup sekolah di tempat saya Bapak Ibu pada anak-anak. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa. Kalian itu sudah dipilih oleh Tuhan. Sekalipun teman, tetanggamu sering membuli engkau karena engkau anak Tuhan, percayalah, kamu spesial. Kamu sangat spesial. Katakan I am special. Katakan kepada teman-temanmu, aku spesial. Jangan dengarkan kiri dan kananmu. Apapun yang mereka katakan membuli engkau tentang keyakinanmu, katakan kepada dirimu, kamu orang yang spesial. Kamu orang yang hebat. Jadi perlu Bapak Ibu yang namanya pemulihan jati diri, harga diri, atau citra diri. Sejauh mana kita memandang diri kita, sejauh itulah diri kita. Contoh, kalau saya memandang diri saya ini orang yang terhina, orang yang tidak berguna,
orang yang berdosa, yang tidak taat selalu, maka itu adalah pola pikir akan terbentuk di pikiran saya. Maka saya akan merasa bersalah di hadapan Tuhan. Dan itu akan mengikuti terus, dan itu akan mengikuti terus. Tapi kalau kita support diri kita, kita pemulihan citra diri kepada diri kita sendiri, maka itulah kita. Jadi pandanglah diri kita berdasarkan firman Tuhan, bahwa kita ini adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Sebetulnya yang baru itu sudah ada di dalam diri kita. Yakinkan diri kita saat ini. Kalau tidak, pola pikir itu akan terkonsentrasi di dalam pikiran kita. Oh, saya berdosa, kemarin saya baru berbohong, kemarin saya merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Ketika saya mau berdoa, Tuhan ingatkan saya, kamu orang berdosa, gak akan dijawab doamu oleh Tuhan, karena kamu belum bertobat. Sering gak demikian? Itu intimidasi dari iblis. Padahal kasih karunia Allah kepada kita sudah 100%. Itu yang kadang menghambat sehingga kita tidak bertumbuh. Pagi tadi apa yang menjadi renungan kita saat teduh kita? Sekarang lebih gampang segalanya Bapak Ibu, digital sudah maju. Kalau kita tidak bisa baca Alkitab, malas baca Alkitab, kan ada audio, tinggal diklik saja dia membacakan untuk kita. Sudah sangat nyaman. Tergantung maunya kita tidak. Kalender juga sekarang tidak model cetak Bapak Ibu, sudah digital. Itu dari BNI mengeluarkan link kalender 2022. Tidak dicetak Bapak Ibu. Jadi di Alkitab tinggal kita klik gini udah Januari, ada tanggal merahnya lengkap. Digital sudah maju. Tinggal kita mau tidak. Kalau memang kita malas untuk baca, tinggal pagi hari kita klik, sudah bersuara sendiri, dibacakan untuk kita tinggal dengerin saja. Nah, kurang apa? Pertanyaannya kembali dari diri kita kembali. Mari, kasih karunia Allah di atas kayu salib sudah dilakukan 2000 tahun yang lalu, dan itu berlaku untuk kita sampai hari ini. Kalau kita yakin dan percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, kasih karunia itu berlaku atas kehidupan kita. Oke, slide selanjutnya. 3 poin dari Roma 6 ayat 5 sampai 23 supaya kita kudus. Yang pertama adalah, saya memberikan tema ini adalah melalui kasih karunia Allah melalui salib Kristus. Yang pertama yang harus kita ubah adalah, yang harus kita miliki adalah paradigma. Paradigma di sini dikatakan bahwa itu adalah cara pandang kepada apa yang dipercayakan kepada kita sebagai anak Tuhan. Nah, paradigma ini adalah cara pandang. Kalau kita lihat dari Filipi 3 ayat 8 dikatakan di sana, saya akan bacakan kepada Bapak Ibu 3 ayat 8. Ini tentang pertobatan dari Rasul Paulus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kita berbicara tentang pertobatan dari Rasul Paulus. Paradigma apa yang terjadi ketika Rasul Paulus berjumpa dengan Tuhan di Damsyik, ketika dia ingin menganiaya umat Tuhan di dalam perjalanan di Damsyik, dia dipanggil oleh Tuhan. Sebuah sinar yang besar dari langit turun mengenai matanya dan dia tidak sampai buta. Dan dia hanya mendengar suara. Dari sana sebuah perubahan cara pandang yang luar biasa. Yang tadinya adalah penganiaya, yang tadinya adalah orang-orang yang gentol untuk menyerang kekristenan, bahkan membunuh orang-orang Kristen. Dia meminta surat supaya ini dirajam. Minta surat itu ada orang Kristen di sana supaya dihanguskan. Berubah total 100% ketika perjumpaan dengan Kristus. Ini perubahan paradigma cara pandang dari Kristus, dari Rasul Paulus kepada Kristus. Yang tadinya penganiaya berubah total. Jadi perubahan dari seseorang itu bukan dari hanya sekedar dia melihat Bapak Ibu, tapi dari hati turun kepada pikiran kita dan dia melakukan itu di dalam diri dia. Kalau hanya perubahan itu hanya dari luar saja, no, saya katakan itu akan kumat besok lagi. Maka besok akan kumat lagi. Sering disebut orang Kristen kapal selam. Lama di bawah besok muncul lagi. Lama di dalam besok muncul. Jadi kita tidak demikian.
Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu paradigma menjadi satu dengan kematiannya, ayat 5 sampai yang ke-8 dikatakan di sana bahwa sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita, jadi satu kesatuan. Seperti sebuah kapas Bapak Ibu, jika saya ambil kapas sebesar ini dan ada air di dalam gelas, saya masukkan di dalam gelas. Kira-kira air di dalam gelas atau gelas di dalam kapas? Kapas di dalam air atau air di dalam kapas? Adakah kelihatan air? Kalau dia sebandingnya, kapasnya segumpal gini, airnya segelas Duralex, kira-kira dimasukkan di dalam air di dalam kapas atau kapas di dalam air? Kelihatan airnya tidak? Tidak. Kelihatan kapasnya? Kelihatan. Itu merupakan satu kesatuan. Kapas di dalam air, air di dalam kapas, semuanya benar. Orang mengatakan itu kapas di dalam air, ya benar. Air di dalam kapas juga bisa dikatakan benar. Jadi kita di dalam Kristus, Kristus juga di dalam kita. Jadi lewat kematian dan kebangkitannya kita juga satu di dalam Kristus. Kita juga mati ketika Kristus mati juga, kita juga mati di dalam kematiannya. Jadi satu kesatuan. Nah, perubahan paradigma yang pertama ini Bapak Ibu, manusia lama telah turut disalibkan. Tubuh dosa hilang kuasanya, jangan menghambakan diri pada dosa, menjadi satu dengan kebangkitannya, mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Jadi ketika kita mau mengabdikan diri, ketika kita percaya kepada Kristus, saat itu juga kita sudah meninggalkan cara hidup yang lama. Perubahan itu tidak akan terjadi jika perubahan pola pikir dan cara pandang kita tidak dirubah. Dirubahnya bagaimana? Dengan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau orang di kantor belum bertobat Bapak Ibu, dan ada sebuah percurangan, ingin melakukan penggelapan dana, itu akan dilakukan tanpa ada rasa bersalah. Tapi ketika kita sudah percaya kepada Kristus, ada ajakan demikian, maka kita rasanya piye-piye. Waduh, ini kayaknya langsung berbicara hati nurani ini, itu tidak benar. Kita berusaha untuk mengeraskan hati agar dapat jatah juga. Kita mencoba terus, dan itu berbicara terus Bapak Ibu. Pernah mengalami, saya yakin pernah. Sampai kita mengeraskan hati, nggak apa-apa, akhirnya itu hilang di dalam diri karena kita mengeraskan hati kita. Tapi coba kalau ikuti, itu nggak benar. Secara manusia normal, jika melihat sebuah kecurangan, pasti ada sesuatu di dalam diri kita. Ini kayaknya nggak benar nih, klik langsung. Ini ketoe nggak benar nih. Tapi kita mencoba untuk berdiam, kita mencoba untuk mengoreksinya atau menerimanya. Itu tergantung dari kapasitas kita, sejauh mana iman, keyakinan kita kepada Kristus, maka akan dibuktikan di sana. Kalau kita duduk semua di sini, kelihatan Bapak Ibu kita kudus dan suci semua. Roh Kudus seolah-olah itu berbicara. Tapi ketika kita keluar dari pintu ini, rohana yang ada. Amin. Kok amin? Amin. Makanya yang akan menentukan Bapak Ibu bukan gembala, bukan pelayan Tuhan. Makanya Tuhan bilang, nanti aku tetap izinkan tumbuhan itu bersama-sama tumbuh dengan rumput lain. Kita sama-sama Bapak Ibu tumbuh, biarin. Karena kalau dicabut gandum, rumput yang ada di sebelah gandum ini, gandumnya akan ikut. Tuhan biarkan tumbuh bersama-sama. Tapi nanti Tuhan bilang, aku akan ambil gandumnya yang ini, akan aku campak. Tuhan sangat adil. Jadi kalau Bapak Ibu memandang orang bukan kebenaran firman Tuhan, maka kita salah. Ini patokannya kita. Dasarnya adalah ini. Orang lain bisa salah Bapak Ibu.
Sangat bisa. Aku pun bisa salah. Kalau bukan tiap hari connect-nya dengan firman, saya bisa salah. Saya sering bilang kepada murid saya, aku ini bapakmu loh. Bapak apa? Bapakku di rumah. Bapakmu. Anggap aku ini bapakmu. Di sekolah. Iya Pak, kan kamu panggil bapak kan? Dia sendiri manggil saya bapak, tapi saya bilang aku ini bapakmu. Dia sendiri tidak tahu. Dia manggil saya bapak. Kalau ibu tentrem di sekolah dipanggilnya ibu. Kalau ibu tentrem bilang kepada murid yang Kristen, aku ini ibumu, benar kan? Benar ya bapak ibu? Saya bilang kepada murid, aku ini bapakmu, benar tidak? Benar. Tapi konsep pikirannya anak itu, paradigmanya, pandangnya itu adalah bapak aslinya. Kadangkala bedanya sedikit bapak ibu. Ketika kita mengaku bahwa kita adalah murid Kristus, tapi di satu sisi kita tidak mengerti mengapa kita sebagai murid Kristus. Kalau kita memang percaya dan yakin kepada Kristus bahwa Dia juru selamat kita, jika kita hari ini pun kita mati, kita dengan yakin dan tegas mengatakan bahwa sini anak Tuhan. Yakin Bapak Ibu, orang tidak kita melihat orang lain. Aku ini orang Kristen sendiri kok. Rasanya piye ya? Kalau nanti gimana-gimana. Tampilkan diri kita bahwa kita murid Kristus. Enggak usah takut. Kita yang benar kok. Kita yang memiliki dasar yang benar kok. Bukan orang lain. Dasarnya kita ini. Firman sudah sangat jelas. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita dengar dari firman Tuhan sudah sangat jelas. Tidak pernah akan diragukan lagi. Jika ada orang mempertanyakan dan memplesetkan, itu dia yang mempertanggungjawabkan. Yakin Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu yakini di sini akan membawa kepada kekekalan? Yakin? Sejauh mana kita meyakini dan itu akan membawa kita kepada keselamatan, bisa dilihat Bapak Ibu, sejauh itu adalah keintimannya dengan firman Tuhan. Pertumbuhan seseorang itu terhadap firman Tuhan akan kelihatan dalam kehidupan sehari-hari. Sejauh mana dia cinta, sejauh mana dia sudah sangat mengasihi Tuhan lewat kehidupan kita sehari-hari. Adakah waktu kita untuk membaca firman Tuhan? Adakah waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan? Jangan-jangan kita tidak pernah membaca Alkitab lagi. Jujur Bapak Ibu di hadapan Tuhan, jika memang kita memang begitu, mulai ini udah mau awal tahun, start. Mari kita renungkan firman Tuhan, baca, ambil waktu. Sudah gampang sekarang Bapak Ibu. Bapak Ibu sambil ngelipat sama setrika aja bisa dengar firman Tuhan, bisa. Setel aja di sana. YouTube 24 jam di sana bisa disetel. Firman keluar semua. Dan itu akan, saya yakin walaupun tidak 100% kita dapatkan, ada hal yang baru kita akan dapatkan. Karena semakin kita mendengarkan, iman timbul. Karena firman Tuhan bilang, pendengaran akan firman, iman timbul pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita seringnya mendengar lagu-lagu pop, itu akan mempengaruhi juga di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Apa yang kita pegang itu akan mempengaruhi. Apa yang kita idolakan itu juga akan mempengaruhi kita. Jadi paradigma pandangan kita kepada firman itu harus dirubah. Harus total berubah seperti Rasul Paulus berubah ketika dia menganiaya. Pertemuannya dengan Tuhan itu mengubah semua. Dan dia menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Bahkan surat yang paling banyak dituliskan Rasul Paulus, ya Rasul Paulus sendiri. Total. Itu yang pertama. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap kasih Allah. Ayat yang ke-12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi
menuruti keinginannya. Untuk kita bisa mengikuti apa yang kehendak daripada Roh Kudus atau keinginan roh di dalam diri kita, yaitu meninggalkan segala keinginan-keinginan daging, yaitu kita harus mendekatkan diri kepada Allah sendiri. Maka keinginan-keinginan daging itu akan pergi dengan sendirinya. Karena apabila tidak 100% meninggalkan keinginan daging, maka keinginan daging itu akan tetap ada di dalam diri kita. Yakin, seyakin-yakinnya Bapak Ibu. Karena apabila kita sudah melirik hal yang kedagingan dan kita nikmati dan kita dapatkan kepuasan dari sana, untuk kita melakukan sebuah hal yang rohani, maka akan mendapatkan tantangan respon yang berat juga di dalam diri kita. Contoh nih, saya sudah kepengen Tuhan mau melakukan sebuah kebenaran, tapi tiba-tiba ada teman mengirimkan gambar video yang tidak senonoh. Ini tantangan. Pernah nggak mengalami? Dikirimkan linknya, tinggal diklik buka Bapak. Pernah tidak? Ini tantang kita tahu ini hal yang nggak benar nih. Perang batin di dalam diri kita. Ada kecenderungan kemanusiaan kita akan muncul kembali. Kalau kita tidak dekat intensif dengan Tuhan, maka akan gampang kita jatuh di lubang yang sama. Tapi kalau iman kita sudah kita yakinkan saya tidak mau lagi ke sana, kita akan lolos dalam hal ini. Tapi kalau enggak, udahlah enggak apa-apa, besok kan bisa bertobat lagi, jatuh lagi dan bertobat lagi. Dan ada rasa bersalah di dalam diri kita, aku berdoa tidak akan didengarkan oleh Tuhan karena saya sudah jatuh bangun di dalam dosa hal yang sama. Padahal ketika kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan bilang saya mengampuni kamu, tapi saya minta jangan diulang lagi. Tapi kita ulang lagi. Apakah Tuhan akan mengampuni saya? Tuhan tetap mengampuni. Tapi kita jatuh lagi kepada hal yang sama. Karena masalahnya kita tidak fokus kepada kerohaniannya. Kalau kita fokus kepada firman Tuhan, maka kita tidak akan pernah jatuh bangun di dalam lubang yang sama, di dosa yang sama. Itu Bapak Ibu. Jadi bertanggung jawab pada kasihnya. Dosa sudah tidak berkuasa dalam hidup kita, sebab itu janganlah turuti keinginannya. Karena kasih karunia itu yang menguatkan kita. Jadi ada sebuah kekuatan di luar diri kita, yaitu Kristus itu yang sudah memberikan sebuah power. Tidak 100% Bapak Ibu, tapi paling enggak kasih karunia itu dia sudah menyertai kita. Sudah ada sedikit kekuatan kita untuk keluar dari situ. Kalau tanpa kasih karunia Allah, kita tidak bisa Bapak Ibu. Kalau kita tidak karena kasih Tuhan yang kita rasakan, kita tidak akan pernah mengasihi orang lain di luar diri kita. Tapi karena kasihnya yang memampukan setiap kita. Itu poin yang kedua Bapak Ibu. Poin yang ketiga adalah menghambakan diri kepada Allah. Menyerahkan diri kepada Allah. Menyerahkan anggota-anggota tubuh dipakai sebagai senjata kebenaran. Galatia 2 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan untuk kepada kita semua. Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Identitas kita sebagai hamba kebenaran adalah hamba adalah seorang yang menaati dan melayani. Hamba dosa adalah berakhir dengan kematian kekal. Hamba ketaatan membawa dalam kebenaran dan kemuliaan yang kekal. Telah dimerdekakan dari dosa untuk menjadi hamba kebenaran, ketaatan kepada firman Tuhan, seperti dahulu untuk dosa, sekarang untuk sebuah kebenaran. Nah, jadi poin yang ketiga adalah identitas kita adalah kita ini orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kita ini adalah hamba kebenaran. Kita ini adalah anak-anak Allah yang menghambakan kepada kebenaran itu. Yang pertama tadi adalah perubahan paradigma. Yang kedua adalah tadi poin yang kedua. Apa tadi yang kedua? Bertanggung jawab terhadap kasih Allah. Dan yang ketiga adalah menjadi hamba kebenaran. Jadi kasih karunia di dalam Kristus Yesus melalui salib Kristus
ada 3 poin yang kita dapatkan pagi hari ini adalah tentang paradigma kita. Itu juga menghambakan diri kepada Allah dan bertanggung jawab terhadap kasih Allah. Jadi 3 poin ini yang kita dapatkan pagi hari ini Bapak Ibu.